Haleluya, Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Baik saudaraku, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dengan judul Injil itu kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara tentang tidak tergoncangkan dari Injil. Nah, hari ini kita kembali akan bicara tentang Injil itu sendiri karena ini sangat penting. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Injil? Nah, kalau kita pelajari kata Injil dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kata evangelion yang artinya adalah kabar baik, ya. Jadi Injil adalah merupakan kabar baik, saudara. Bukan kabar yang buruk, bukan kabar yang menyesatkan, bukan kabar yang melemahkan, bukan kabar yang membuat orang tidak memiliki pengharapan. Justru sebaliknya, Injil adalah merupakan kabar baik yang memberikan satu pengharapan kepada setiap orang yang percaya, memberikan gairah semangat kepada setiap orang yang percaya akan Injil itu sendiri. Ya, lalu apalagi memberikan satu kehidupan yang layak, ya, yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya kepada Injil itu sendiri. Membuat seseorang memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, mengubahkan setiap orang dari kehidupan-kehidupan yang tidak benar kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ya, karena sekali lagi bicara tentang Injil itu adalah bicara tentang Yesus. Bicara tentang Yesus itu berarti bicara tentang Injil. Jadi kabar baik itu adalah kabar yang menceritakan semua itu tentang Yesus. Baik itu pengorbanannya, yang baik itu keselamatan yang Dia janjikan, baik itu karya penebusan, ya, kematiannya, kelahirannya, ya, lalu kemudian apalagi kenaikannya, semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Yesus itu adalah merupakan kabar baik yang perlu kita pahami dengan benar, saudara kasih Tuhan. Ya, oleh sebab itu Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, dia meyakinkan jemaat-jemaat yang ada di Roma untuk apa? Untuk percaya kepada Injil itu, untuk tetap bertekun di dalam Injil itu, untuk tetap hidup seperti yang telah diajarkan, hidup sesuai dengan nilai-nilai daripada Injil itu sendiri, hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran itu sendiri, hidup sesuai dengan nilai-nilai daripada apa ajaran daripada kabar baik itu yang telah mereka terima, ya. Jadi Rasul Paulus menunjukkan satu keyakinannya, ya, terhadap Injil itu sendiri, bahwa dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah mundur dari Injil itu, sekalipun memang ada banyak konsekuensi yang ia tanggung, yang dia alami, ya, oleh karena Injil itu sendiri. Tetapi Rasul Paulus terus mengabarkan, terus memberitakan, terus mengajarkan kabar baik itu supaya apa? Supaya setiap orang yang mendengar, setiap orang yang percaya, mereka diselamatkan,
Jadi orang yang diselamatkan, ya, itu adalah orang-orang yang percaya dan menerima Injil itu. Bagi mereka yang menolak, bagi mereka yang tidak percaya, maka jangan pernah berharap untuk diselamatkan. Karena keselamatan hanya dianugerahkan kepada mereka atau kepada setiap orang yang percaya akan kabar baik itu, yang percaya akan Injil itu sendiri, ya. Nah, dalam terjemahan yang lain sudah dikasih oleh Tuhan dalam ayat yang ke-16 ini, ya, itu dikatakan bahwa aku tidak malu terhadap Injil. Nah, ini perkataan daripada Rasul Paulus. Kalau kita lihat dalam terjemahan King James Version, ya, dia berkata bahwa aku tidak malu terhadap Injil, ya. Kenapa dia begitu yakin, ya, terhadap Injil ini? Karena sudah dikasih oleh Tuhan. Rasul Paulus telah menikmati, merasakan bagaimana dampak daripada Injil itu sendiri bagi kehidupannya. Bagaimana kuasa daripada Injil itu yang akhirnya mengubahkan dia dari seorang penganiaya jemaat, lalu kemudian menjadi hamba Kristus yang luar biasa, menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Ya, dia merasakan bagaimana dampak daripada kuasa Injil itu sendiri, bagaimana kekuatan daripada Injil itu yang pada akhirnya mengubahkan hidupnya. Sehingga dia berkata bahwa semua dahulu yang merupakan kebanggaan itu dianggap sampah oleh karena pengenalan akan Kristus. Oleh karena apa? Pengenalan akan Injil itu sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena Injil itu yang telah menemukannya dan akhirnya mengubahkan hidupnya dan menjadi pribadi yang luar biasa, dan Tuhan pakai secara dahsyat untuk mengabarkan, mengajarkan, memberitakan kabar baik itu sendiri. Sudah dikasih oleh Tuhan. Rasul Paulus juga pernah mengingatkan anak didiknya yang bernama Timotius untuk apa? Untuk tidak malu memberitakan, mengabarkan, mengajarkan kabar baik itu. Ya, oleh sebab itu, ya, saya yakin bahwa firman Tuhan ini tidak hanya untuk jemaat yang ada di Roma, tetapi untuk kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya mengajak untuk kita, ayo, dalam situasi yang tidak menentu hari-hari ini yang terjadi di dunia, ya, di Indonesia, dengan berbagai kabar yang begitu mengerikan, kabar yang tidak membangun, kabar yang membuat banyak orang akhirnya mulai kalah, mulai hilang pengharapan. Inilah waktunya bagi kita untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, mengapa Injil begitu penting? Yang pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, jadi melalui Injil itu setiap orang diselamatkan. Melalui Injil itu orang yang berdosa mengalami penebusan. Melalui Injil itu orang yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru. Melalui Injil itu orang yang tidak memiliki pengharapan kembali memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ya. Melalui Injil, apalagi yang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan. Melalui Injil, orang yang hidup di dalam dosa, mereka memperoleh pengampunan. Melalui Injil, orang yang jauh dari Allah, mereka diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Ya, jadi Injil merupakan kekuatan Allah. Injil digunakan, dipakai oleh Allah. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang kedua adalah di dalam Injil nyata seluruh kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Jadi melalui kebenaran yang terkandung di dalam Injil ini, kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui bagaimana orang benar itu hidup, bagaimana orang percaya itu hidup. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa orang percaya itu hidup oleh karena iman. Orang benar hidup oleh karena iman. Dan iman itu adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan.
Kita tidak bergantung kepada si A, kita tidak bergantung kepada si B, tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada satu pribadi yang dahsyat, yang luar biasa, yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah menganugerahkan kehidupan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk tidak meragukan Injil, tidak meragukan kabar baik, karena di dalam Injil kita diselamatkan. Di dalam Injil kita mengerti, mengetahui kebenaran yang akan memimpin hidup kita kepada rencana Allah yang kekal. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.